dari sebagai saya. Saya Indri, saya Cynthia, saya Yudima, saya Lady, saya Veronica, saya Felicia, saya Jutan. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke materi ekonomi 4 sektor, di sini kita harus mengetahui apa sih itu pengertian ekonomi 4 sektor. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian ekonomi 4 sektor. Nah, ekonomi 4 sektor itu adalah sistem ekonomi yang meliputi 4 sektor atau 4 pelaku. Yang pertama itu adalah rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Nah, di ekonomi 4 sektor ini terdapat sektor luar negeri yang mengakibatkan ekonomi 4 sektor ini dikatakan sebagai perekonomian terbuka atau yang bersifat terbuka karena adanya aliran barang, jasa, modal, dan pendapatan antar negara. Nah, di ekonomi 4 sektor ini memiliki sektor luar negeri yang artinya sistem kegiatan ekonomi di suatu negara tidak hanya melibatkan satu negara saja, tetapi melibatkan negara lain, seperti kegiatan ekspor, impor. Nah, dari sistem pada sektor ini, kita bisa memahami dan mendapat bagaimana perdagangan internasional, kebijakan pemerintah, dan juga kegiatan masyarakat yang saling berkaitan dalam mendapatkan atau memahami pendapatan nasional ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran pelaku ekonomi 4 sektor. Ekonomi 4 sektor adalah sistem perekonomian yang melibatkan 4 pelaku utama dalam kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama rumah tangga atau konsumen, berperan sebagai konsumen barang dan jasa, menyediakan tenaga kerja untuk perusahaan dan pemerintah, menerima pendapatan berupa gaji, upah, bunga, sewa, dan laba. Yang kedua, perusahaan atau produsen, menghasilkan barang dan jasa, membayar gaji kepada tenaga kerja, mendapat keuntungan dari hasil penjualan. Yang ketiga, pemerintah, mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi, memungut pajak dari masyarakat dan perusahaan, mengeluarkan uang untuk pembangunan, gaji pegawai negeri, subsidi, dan lain-lain. Yang keempat, masyarakat luar negeri atau sektor ekspor-impor, melibatkan kegiatan perdagangan internasional. Indonesia mengekspor barang ke luar negeri dan mengimpor barang dari luar, dan ada aliran uang masuk atau ekspor dan keluar atau impor. Dalam sistem ekonomi 4 sektor, sektor luar negeri menjadi peran penting dikarenakan disinilah interaksi suatu negara dengan dunia internasional terjadi. Interaksi ini terutama terlihat pada dua kegiatan utama, yakni ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Jadi, barang ataupun jasa yang diproduksi di dalam suatu negara akan dikirimkan ke negara lain untuk dijual. Contohnya seperti Indonesia yang mengekspor batu bara ataupun barang tekstil lainnya ke luar negara untuk memperoleh keuntungan ataupun laba. Impor adalah kegiatan membeli barang ataupun jasa dari luar negeri untuk digunakan di dalam negeri. Barang ataupun jasa tersebut diproduksi di luar negeri dan kemudian akan dibeli oleh penduduk ataupun perusahaan yang ada di dalam negeri. Contohnya seperti Indonesia yang mengimpor gadget ataupun kendaraan dari negara lain seperti negara Jepang dan negara Korea. Ekspor dan impor saling melengkapi dalam kegiatan perdagangan internasional. Keduanya menunjukkan arus barang, jasa, dan uang antar negara. Jika ekspor dilakukan lebih banyak dari impor, maka akan terjadi surplus neraca perdagangan. Contohnya, Indonesia yang mengekspor batu bara lebih banyak dibandingkan mengimpor barang lain dari negara lain. Jika ekspor dilakukan lebih banyak daripada impor, maka akan terjadi surplus neraca perdagangan. Contohnya, Indonesia yang mengekspor batu bara lebih banyak daripada mengimpor dari negara lain. Hal tersebut tentunya berdampak bagi negara Indonesia. Dampaknya berupa cadangan devisa naik dan juga nilai tukar rupiah yang meningkat. Jika impor dilakukan lebih banyak daripada ekspor, maka akan terjadi defisit neraca perdagangan. Contohnya, Indonesia mengimpor BBM lebih banyak daripada mengekspor ke negara lain. Hal tersebut akan berdampak bagi negara Indonesia. Dampaknya berupa cadangan devisa turun dan juga kurs rupiah menurun. Yang pertama, ada rumah tangga. Rumah tangga dapat bekerja di industri ekspor dan juga menikmati hasil impor. Yang kedua, ada perusahaan. Perusahaan dapat
menyediakan barang-barang untuk diekspor, lalu menggunakan bahan baku hasil impor. Yang selanjutnya ada pemerintah. Pemerintah dapat mengatur ekspor impor melalui kebijakan seperti tarif, subsidi, dan pajak. Lalu yang selanjutnya ada luar negeri. Luar negeri dapat menjadi mitra dagang dan juga sumber investasi. Nah, teman-teman semuanya pasti sudah paham dong tentang ekonomi 4 sektor dan pengertian-pengertiannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang diagram circular flow ataupun yang biasa kita kenal dengan kegiatan aliran ekonomi. Nah, di sini saya juga akan membahas tentang bagaimana hubungan dan interaksi antar para pelaku ekonomi. Di ekonomi 4 sektor itu terdiri dari 4 pelaku ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara atau pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Hubungan yang pertama adalah rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen menyediakan faktor-faktor produksi berupa lahan, tenaga kerja, modal kepada rumah tangga produsen, dan rumah tangga produsen akan membayar kepada konsumen berupa upah ataupun hasil penghasilan uang sewa. Selanjutnya, faktor-faktor produksi tersebut diolah oleh rumah tangga produsen menjadi barang dan jasa, kemudian dijual kepada rumah tangga konsumen. Lalu rumah tangga konsumen akan membeli barang dan jasa tersebut sehingga rumah tangga produsen mendapatkan penghasilan ataupun upah. Lalu kita akan membahas tentang hubungan antara rumah tangga konsumen dengan pemerintah. Jadi rumah tangga konsumen membayar pajak kepada pemerintah dan pemerintah akan memberikan subsidi kepada rumah tangga konsumen berupa listrik dan biaya siswa. Begitupun juga dengan hubungan antara rumah tangga produsen dengan rumah tangga negara. Rumah tangga produsen membayar pajak kepada pemerintah dan pemerintah memberikan subsidi kepada rumah tangga produsen. Lalu ada hubungan antara rumah tangga konsumen dengan masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri mengimpor barang kepada rumah tangga konsumen dan rumah tangga konsumen memberikan devisa kepada masyarakat luar negeri. Hubungan selanjutnya adalah masyarakat luar negeri dengan rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen mengekspor barang kepada masyarakat luar negeri dan masyarakat luar negeri memberikan rumah tangga produsen yaitu devisa. Dan perlu kalian ketahui, mekanisme perekonomian 4 sektor yaitu dalam diagram circular flow terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan perekonomian tersebut, yaitu pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan lembaga keuangan, serta pasar luar negeri. Yang selanjutnya, saya akan membahas komponen pengeluaran agregat. Komponen pengeluaran agregat dalam ekonomi terbuka meliputi 5 jenis pengeluaran. Yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga atas barang dan jasa yang dihasilkan dalam negeri atau dapat dinyatakan dengan CDN. Yang kedua, investasi perusahaan yang dinyatakan dengan I. Ini bertujuan untuk menambah kapasitas sektor perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri atau dapat dinyatakan dengan G. Yang keempat, ada ekspor. Ekspor adalah pembelian atas suatu barang yang dihasilkan dalam negeri oleh konsumen yang berasal dari luar negeri. Ini dapat dinyatakan dengan X. Yang kelima, ada impor. Impor adalah pembelian atas suatu barang yang dihasilkan oleh luar negeri oleh konsumen yang berasal dari dalam negeri. Ini dapat dinyatakan dengan M. Dengan demikian, komponen pengeluaran agregat dalam ekonomi terbuka adalah pengeluaran rumah tangga atas barang buatan dalam negeri, investasi, pengeluaran pemerintah, pengeluaran barang impor, dan pembelian barang oleh konsumen luar negeri atas barang dalam negeri atau disebut dengan ekspor. Pengeluaran tersebut dapat dinyatakan dengan formula AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X dan ditambah M, yaitu pengeluaran sama dengan pengeluaran rumah tangga ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dan ditambah impor. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan keseimbangan ekonomi per sektor. Nah, keseimbangan ekonomi per sektor itu adalah kondisi di mana seluruh pengeluaran seluruh pelaku ekonomi itu sama dengan pendapatan nasional.
Artinya, semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara itu harus dibeli oleh sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Nah, untuk rumus keseimbangan itu, Y sama dengan G tambah I tambah G tambah buka kurung X kurang M. Yaitu, di mana itu keterangan itu pendapatan nasional, C itu dengan Y itu konsumsi rumah tangga, yang itu investasi, yang G itu pengeluaran pemerintah, yang X kurang M itu ekspor impor. Nah, teman-teman, di sini kita ada contoh soal. Yang pertama itu fungsi konsumsi masyarakat suatu negara adalah Y sama dengan 400 tambah 0,75 YD. Pajak 20% dari pendapatan nasional. Investasi perusahaan 400 dan pengeluaran pemerintah sebesar 800. Besarnya ekspor negara tersebut 600 dan impor adalah 10% dari pendapatan nasional. Yang ditanya itu tentukan fungsi pertama itu fungsi konsumsi, yang kedua itu pendapatan nasional keseimbangan. Nah, teman-teman, di sini kita ada satu soal itu dan saya sudah membuat diketahui. Nah, yang pertama itu kita menentukan komposisi. Untuk komposisi yaitu diketahui 400 tambah 0,75 YD. Yaitu rumusnya itu sama dengan 400 tambah 0,75 tambah Y kurang 0,2 Y, yang dimana 0,2 ini itu pajak 20%, dan hasilnya itu jadi 400 tambah 0,6 Y. Nah, untuk pendapatan nasional rumusnya itu yaitu Y sama dengan G tambah I tambah G tambah X kurang M tambah 0,6 Y. Hasil dari itu 400 ini 800 dan ekspor impornya itu 100 kurang 0,1 Y. Nah, hasilnya itu kita totalkan semua, hasilnya itu 4.400. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum dampak dan pengaruh ekonomi 4 sektor? Sini aku kasih tahu. Yang pertama, ada dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Contohnya, kegiatan investasi, meningkatkan produksi, dan membuka lapangan kerja. Pengaruh pada dampak tersebut, pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat karena adanya interaksi pada dunia internasional. Yang kedua, ada dampak terhadap pendapatan nasional. Contohnya, pajak dan subsidi memengaruhi distribusi pendapatan. Pengaruh pada dampak tersebut, pendapatan nasional menjadi lebih realistis dan mencerminkan kegiatan ekonomi yang sebenarnya. Ketiga, ada dampak terhadap lapangan kerja. Contohnya, perusahaan yang memproduksi membutuhkan tenaga kerja lebih banyak. Pengaruh pada dampak tersebut ialah tingkat pengangguran menurun dan daya beli meningkat. Yang keempat, ada dampak terhadap stabilitas ekonomi. Contohnya, peran pemerintah sangat penting untuk memengaruhi konsumsi, investasi, dan perdagangan internasional. Pengaruh pada dampak tersebut, keseimbangan ekonomi lebih terjaga melalui fiskal dan moneter. Yang kelima, ada dampak terhadap hubungan internasional. Contohnya, perdagangan antar negara memperkuat kerjasama ekonomi global. Pengaruhnya, negara tersebut menjadi lebih maju, terbuka, dan berdaya saing tinggi. Yang keenam, ada dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Contohnya, pemerintah bisa membiayai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dari pajak. Pengaruhnya, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat meningkat.